Baik, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat pagi. Pagi, luar biasa tetap semangat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Tapi sebelum itu saya minta tolong pada Mas Haidar untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Mulai. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Satu ya? Ya. Kiki, atas nama Kiki tidak masuk hari ini. Keterangannya apa? Sakit? Izin? Sakit? Tidak apa-apa. Mau menyampaikan terlebih dahulu, sebenarnya sudah ada ya di di e-booknya untuk gambaran umum apa sih kita yang mau kita bahas hari ini, gitu ya. Jadi kalian tahu kan listrik ya? Ya, Listrik. tahu. Kalau kemarin itu kita sebatas tahu bahwasanya listrik itu bisa menghidupkan komputer, listrik itu bisa menghidupkan apa lagi selain komputer, TV, kipas ya kan? Dengan kita hubungkan, kemudian mereka akan mengalirkan arus sehingga alat-alat elektro bisa bekerja gitu ya. Tapi pada saat arus tidak berjalan, kita tahu pada saat pertemuan berikutnya, maka yang terjadi adalah ya tidak ada listrik pada saat arus tidak berjalan. Nah, tapi kita tahu juga bahwasanya seperti di lingkungan kita sekarang ini, di lingkungan sekolah, ya, ini di lab ada lampu, ya, pasti ada lampu ya. Ada berapa lampu? 4. Di kelas ada berapa lampu? 2. Nah, saya mau tanya, kalau semisal lampu yang ada di lab ini dimatikan, bagaimana keadaan lampu yang ada di kelas tetap hidup? Kok bisa tetap hidup? Nah, berarti kan di dalam satu sekolah ini ada sebuah rangkaian listrik, ya, di mana rangkaian listrik ini berfungsi untuk pada saat kondisi lampu yang ada di lab itu tetap dimatikan, maka kondisi lampu yang ada di kelas tetap hidup. Nah, oleh sebab itu inilah manfaat kita mengapa kita harus belajar tentang rangkaian listrik dinamis. Harapannya agar nanti kalian pada saat di dalam kehidupan sehari-hari bisa menerapkan ilmu yang sudah kalian pelajari yang berkaitan dengan listrik dinamis. Jadi nanti kita di sini akan membahas materi lanjutan dari kemarin. Kalau kita kemarin hanya membahas tentang rangkaian listrik saja, tapi di sini kita sudah membahas kompleks ya, rangkaian, yaitu rangkaian seri dan paralel. Di mana di sini ada kompetensi dasar yang harus kita pelajari atau kita targetkan. Di mana yang pertama adalah menganalisis percobaan listrik dinamis dalam suatu rangkaian serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan hasil percobaan rangkaian seri dan paralel. Jadi nanti di sini kita rangkaiannya lebih kompleks lagi, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yaitu nanti kita akan menggunakan metode praktikum seperti sebelumnya dengan menggunakan virtual lab berupa simulasi pet simulation yang berbasis e-modul, di mana e-modul ini nanti berisi tentang materi yang saya ajarkan hari ini. Berikut juga dengan RKPD-nya bisa kalian akses di dalam e-modul tersebut. Sudah Bu Jenny share ya linknya di grup info siswa. Nah, di mana targetnya yang pertama, siswa dapat mengaitkan hubungan antara arus listrik, beda potensial, dan hambatan. Kemudian yang kedua, membedakan karakteristik antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Kemudian yang ketiga adalah mengukur arus listrik, tegangan, dan hambatan. Ukurnya pakai apa, Bu? Pakai alat ukur yang sudah tersedia pada virtual lab. Kalau tegangan kita menggunakan alat ukurnya voltage atau voltase. Kalau ampere kita menggunakan ampere meter. Oke, sebelum kita masuk ke sana, Bu Jenny pada kegiatan selanjutnya, yaitu di mana kalian akan melakukan praktikum secara berkelompok. Di sini karena ada 20 siswa, maka di sini Bu Jenny akan membentuk 5 kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Kalau kemarin kan ada 4 kelompok, sekarang 5 kelompok ya. Ini sudah Bu Jenny bagi
tinggal di sini ambil satu-satu untuk membentuk kelompok berikutnya. Ya, jadi sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 terakhir sendiri. Nah, di sini kita akan melakukan praktikum berkaitan dengan listrik dinamis, khususnya pada rangkaian seri dan rangkaian paralel serta hukum Kirchhoff 1. Kalau sebelumnya kan tentang hukum Ohm. Nah, kalian sudah bisa mengakses website yang Bu Jenny sudah share di grup info siswa. Silakan diakses dulu website-nya karena kita akan bekerja sesuai panduan yang ada di live worksheet atau di LKPD-nya. Sudah diakses? Sudah diakses? Boleh Bu Jenny pinjam salah satu HP siswa, mungkin Cynthia atau iya, Cynthia ya. Nah, di sini silakan diisi namanya. Di live worksheet. Iya, nama, kelompok dan kelasnya kelas 11 ya, dikondisikan kelas 11 kelasnya. Kemudian untuk kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kemudian di sini bisa dilihat di live worksheet-nya, langsung saja dilihat di tabel pengamatan ke-1. Tabel pengamatan ke-1, kalian disuruh merangkai sebuah rangkaian seri, benar? Caranya di sini ada komponennya, nak diperhatikan. Mungkin satu sebagai operatornya minta tolong untuk memperhatikan di depan untuk bisa merangkai rangkaiannya. Sisanya adalah mencatat hasil data yang tersaji. Ini baterai dipasang. Ya. Kita buat tegangannya semisal 10 lah ya. Tadi itu Baterai 50 jadi pasang kanan. Iya. tadi jawabannya kayak nggak nyala semua kan, harus pasangannya harus nyala semua. Terus hitung V1. Ya, tidak nyala atau mati. 3,33 nih. Sudah dihitung dulu itu. Makanya kan tadi ada yang Bu Jenny kasih hitungan itu biar bisa menghitung. Bagian ini bisa dihitung dulu. Yang ini kan dari data. Nyari V1, V2, V3 dari data. Ini dari data. Itu yang R total itu bisa dihitung dulu. Bu Jenny, Dalam ini untuk yang pertama, ya, tabel pertama, ya. boleh 10 ohm bebas, nggak ada kategorinya berapa. Yang penting kamu hanya menentukan nyala atau tidaknya. Kan untuk tabel yang pertama, ya. Kalau V itu nyala disandingkan atau Kalau V yang mana? Kalau nyari V1, V2. Oh, kalau itu centang itu berarti dihubungkan saklarnya. Kalau O itu untuk saklar. Iya, iya benar. Itu masih atau kuning masih 15, ini kok 20 ya. Oh iya. Nah, situ itu kan ada ini kan, ada punggungnya ini kan, ada pas kan di situ. Nah, di situ. Nah, dalam ya. Karena kita sudah melakukan praktikum, khususnya praktikum rangkaian seri dan rangkaian paralel sudah dilakukan semua untuk hari ini. Sekarang kita masuk pada tahapan presentasi, di mana
setiap kelompok nanti akan melakukan presentasi yang berbeda-beda ya. Nah, di sini ada 5 kelompok. Jadi kelompok pertama mempresentasikan rangkaian seri ya. Rangkaian seri kelompok pertama dan kedua nanti kita bandingkan ya. Kelompok ketiga dan keempat rangkaian paralel. Nah, nanti di terakhir kita bandingkan hasilnya bagaimana sama tidak. Kelompok kelima adalah bagian yang merancang susunan rangkaian listrik atau rangkaian lampu pada rumah ya, rangkaian listrik atau rangkaian lampu pada rumah. Oke, sekarang kita mulai dari rangkaian seri terlebih dahulu. Kelompok satu dulu ya, biar urut aja ya. Kelompok satu dulu mempresentasikan rangkaian seri. Nah, yang presentasi cukup moderator dan penyaji materi saja. Jadi tidak perlu semuanya yang maju. Ya. Moderatornya siapa? Moderatornya siapa? Kelompok satu. Saya. Moderator saya silakan. Penyaji materinya maju. Ayo, biar tidak ayo sudah, ayo Rosli. Waktunya untuk presentasi jadi sediakan waktu 5 menit ya. Jadi usahakan dengan waktu 5 menit presentasi sudah selesai sekaligus dengan tanya jawabnya. Oke, jadi kembalikan ke Mbak Cindy ya, Mbak Cindy sudah siap ya. Oke, dipersilahkan. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan Kamu ya. rangkaian lampu seri. Namanya memperhatikan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sylvie Jumalifa, saya sebagai moderator dan ini Yanti, saya sebagai penyaji. Oke, di sini kita akan membahas tentang rangkaian lampu seri. Jadi tadi kita sudah melakukan pengamatan dan percobaan pada virtual lab di laptop masing-masing kelompok. Nah, di sini ada tabel pengamatan 1 yaitu pada rangkaian lampu seri. Mungkin yang lainnya juga bisa melihat live worksheet-nya untuk bisa kita bandingkan dan kita diskusikan bersama. Oke, untuk tabel pengamatan 1 pada rangkaian lampu seri di situ ada saklar 1, saklar 2 dan saklar 3. Dibacakan aja ya. Pada saklar 1 jika hidup dan saklar 2 serta saklar 3 diputus, maka ketiga lampu itu akan mati. Itu yang terjadi pada rangkaian lampu seri jika salah satu atau salah 2 saklar diputus, maka ketiga lampu itu akan mati. Kemudian pada percobaan kedua kita mencoba saklar 1 dan 2 itu dihubungkan, tetapi saklar 3 diputus. Hasilnya sama seperti percobaan pertama, yaitu ketiga lampu akan mati. Kemudian kita mencoba sekali lagi pada percobaan ketiga untuk menghubungkan ketiga saklar, dan hasilnya ketiga lampu akan hidup. Kita lanjut pada tabel pengamatan kedua. Jadi dibacakan atau dibacakan? Dibacakan. Oke, pada tabel pengamatan kedua di situ ada tegangan tiap arus, tiap hambatan dan juga tegangan total. Di situ juga arus tiap hambatan dan juga arus total serta hambatan tiap arus serta hambatan total. Nah, di situ ada tegangan 1, 2 dan 3 ya. Ada pada lampu 1, 2 dan 3. Untuk tegangan total pertama kita mencoba dengan tegangan 50. Dan hasilnya pada tegangan lampu pertama yaitu 8,33 ampere, dan tegangan pada lampu kedua 16,67 ampere. Sedangkan pada tegangan total ketiga yaitu 25 ampere. Volt. 25 volt. Jadi di sini kita singkat aja ya, V3 itu tegangan, I itu arus, dan kemudian R itu hambatan, biar lebih simpel dan lebih mudah dipahami. Nah,
Dilanjutkan dengan tadi voltase total sebanyak 50, kita mencoba menghitung arus total, yaitu pada arus tiap hambatan yang pertama dengan arus hambatan pertama itu sebanyak 1,67, arus hambatan kedua 1,67, arus ketiga 1,67, dan arus total sebanyak 1,67. Jadi di sini kita dapat simpulkan arus pada rangkaian seri itu dari arus 1, 2, 3 dan arus total itu nilainya sama. Tetapi untuk tegangan itu memiliki nilai yang berbeda. Kemudian untuk hambatan, kita di sini pada hambatan 1 mencoba sebanyak 5, hambatan kedua 10 dan hambatan ketiga 15. Untuk hambatan totalnya, maka di situ kita jumlahkan R1, R2 dan R3, jumlahnya sebanyak 30. Nah, untuk penghitungan V total sama, yaitu V1 ditambah V2 dan juga V3. Tadi sudah ditemukan hasil V1 hingga V3-nya, kemudian kami total hasilnya sebanyak 50. Kemudian kita menghitung arus total, yaitu rumusnya V dibagi R, yaitu V itu tegangan dan R itu hambatan. Jadi tegangan dibagi hambatan total. Dan hasilnya ditemukan sebanyak 1,6. Langsung ke pertanyaan. Oke, kita lanjut pada pertanyaan uraian. Di sini ada 7 pertanyaan dan kita bisa diskusi bersama. Mungkin ada pemikiran dari kelompok kami berbeda dengan kelompok kalian. Untuk pertanyaan pertama, pada tabel pengamatan 1, apa yang terjadi jika semua saklar ditutup? Jika semua saklar ditutup, arus listrik tidak akan mengalir sehingga lampu akan mati. Nah, dari sini mungkin ada pendapat atau tanggapan. Ditutup apa dibuka? Ditutup. 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 Nah, ditutup semua saklarnya. Satu. Lampu akan hidup. Iya. Iya. Semua. Ditutup. Lampu akan hidup. Maaf ya tadi kesalahan. Kesalahan. Jadi lampu akan hidup. Berarti semuanya kesimpulannya sama ya? Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pada tabel pengamatan 1, apa yang terjadi jika saklar 1 ditutup dan kedua saklar yang lain dibuka? Jelaskan pengamatanmu. Nah, hasilnya yaitu maka tiga lampu akan mati karena salah satu arus listrik itu dibuka atau terputus. Karena ini kan rangkaian lampu seri. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pada tabel pengamatan 1, menurut kamu apakah yang menyebabkan lampu mati berkaitan dengan aliran arus listrik? Hal yang menyebabkan lampu mati adalah terputusnya aliran arus listrik. Dalam rangkaian seri hanya ada satu aliran listrik, sehingga bila diputus salah satu saja, maka seluruh arus listrik tidak dapat mengalir. Jadi kesimpulannya seperti yang tadi saya bahas, pada rangkaian seri itu jika salah satu saja saklar itu dibuka, maka seluruh lampu itu tidak akan menyala atau aliran listrik itu terputus. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Berdasarkan pada tabel pengamatan kedua, apa yang terjadi pada besar arus pada tiap hambatan saat tegangan total diperbesar? Berbanding lurus, jika V total diperbesar, maka arus juga akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Nah, mungkin dari sini ada tanggapan atau pendapat yang berbeda. Karena ini kan masing-masing kelompok mempunyai pemikiran yang berbeda ya. Mungkin dari kami juga ada hal yang salah, mungkin bisa kita diskusikan bersama. Wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akan mempresentasikan tentang pengamatan pada rangkaian listrik paralel. Pada tabel pengamatan ketiga, rangkaian paralel, di mana saklar pertama dihidupkan dan saklar kedua dan ketiga dimatikan. Lampu pada saklar pertama atau lampu pertama akan hidup, kemudian lampu kedua dan ketiga akan mati. Yang kedua, saklar pertama dan saklar kedua dihidupkan dan saklar ketiga dimatikan. Pada lampu pada saklar pertama dan kedua atau lampu ke-1 dan kedua akan nyala dan lampu ketiga akan mati. Yang ketiga, jika saklar 1, 2, dan 3 dihidupkan, maka
lampu 1, 2, dan 3 atau semua lampu akan menyala. Langsung dari kesimpulannya dari Berdasarkan pada tabel, apa yang terjadi jika semua saklar ditutup? Yang terjadi jika semua saklar ditutup adalah lampu akan menyala semua. Dan jika hambatan pada lampu memiliki nilai yang kosong atau 0, maka akan terjadi konslet dan arus listrik akan hilang. Yang kedua, apa yang terjadi jika saklar 1 dibuka dan kedua saklar yang lain ditutup? Jelaskan pengamatanmu. Yang terjadi jika saklar 1 yang dibuka atau di-off-kan dan saklar kedua dan ketiga ditutup atau di-on-kan, maka yang terjadi adalah lampu kedua dan lampu ketiga akan tetap hidup dan lampu pertama atau lampu yang berada pada saklar yang dimatikan saja yang mati. Yang ketiga, menurut kamu apakah menyebabkan lampu mati berkaitan dengan aliran arus listrik? Arus yang diberikan yang menyebabkan lampu mati adalah terjadinya konslet karena arus yang diberikan terlalu besar dan hambatan tidak bisa menampung besarnya arus listrik yang diberikan, sehingga terjadi konslet dan menyebabkan lampu mati. Yang terakhir, dengan besar tegangan total yang sama dan diterapkan pada besar hambatan yang berbeda, besar arus pada setiap hambatan sama berbeda. Dan apakah jumlah arus total pada virtual lab sama dengan jumlah arus hambatan? Sama atau berbeda? Berbeda karena besar arus yang diserap atau diterima masing-masing hambatan memiliki besar yang berbeda sesuai tampungan masing-masing hambatan. Dan jika salah satu hambatan terdapat nilai kosong atau 0, maka akan terjadi konslet. saya lempar dulu ke kelompok yang bersangkutan. Kalau memang sudah ada pertanyaan dengan kelompok yang bersangkutan, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau harus menjadi mancing dulu? Ya, saya mancing dulu. Nah, di sini yang kita bahas praktikumnya rangkaian apa? Rangkaian seri dan masih ingat praktikum yang pertama kita uji cobanya dengan memutuskan dan menyambungkan saklar. Ya. Mungkin dari kelompok pertama, dari rangkaian seri, hal kesimpulan apa yang kamu dapatkan setelah kamu memutuskan dan menyambungkan saklar pada rangkaian seri? Kelompok pertama? Sini. Ya. Karena kan AKS itu hanya memiliki satu aliran yang diputus. Iya, satu jalur ya. Jadi jika salah satu saja saklar itu diputus, maka aliran itu juga akan diputus, semua lampu itu akan mati. Oke, siap. Jadi rangkaian yang dituntut pada sebuah rangkaian jalan atau menyala. Berarti untuk rangkaian seri ini adalah untuk rangkaian tertutup dengan kategori saklar harus menyambung semua, ya harus terhubung semua agar lampu hidup atau nyala. Kalau saklar mati satu, saklar terbuka satu, apa yang terjadi? Mati semua. Lampu mati semua. Kemudian untuk rangkaian yang paralel, kelompok kedua bagaimana kesimpulannya rangkaian paralel? Rangkaian paralel apa yang terjadi dengan rangkaian paralel?
Bagaimana kalau saklar itu terputus salah satu? Bagaimana dengan dua lampunya? Tetap hidup apa? Yang terputus itu akan mati dan yang dihubungkan terhubungan itu akan tetap hidup. Nah, berarti di sini dia tidak menutup harus dalam sebuah rangkaian tertutup ya. Ya. Berarti di sini pada saat saklar dimatikan salah satu, maka saklar yang tertutup lainnya akan tetap menyala lampu akan tetap menyala ya. Oke, ini perbedaan yang pertama. Sekarang perbedaan yang kedua. Kalau kemarin hukum Ohm kita membahas apa? Arus dan tegangan. Itu juga pada saat kita membahas rangkaian listrik paralel dan seri, kita membahas tentang tegangan dan arus. Oke, kelompok ketiga. Bagaimana kondisi tegangan pada saat dirangkai seri? Apakah ada perbedaan antara tegangan total dengan tegangan tiap hambatan pada rangkaian seri? Najis, tegangan itu V, voltasenya bagaimana? Untuk voltase ya Bu, pada Yang setiap rangkaian seri, ya. bentuk rangkaian seri pada setiap hambatan itu punya tegangan yang berbeda. Oh, voltasenya Berbeda. berbeda. Ya. Tiap hambatan. Nah, untuk tegangan totalnya, Tegangan total sama dengan tegangan utama. total sama dengan Tegangan utama. dijumlah dengan tegangan hambatan. Ya. Jadi pada saat kamu menjumlahkan tegangan tiap hambatan apa ya kan? Bu Jenny harap nanti ini bisa membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari nantinya yang berhubungan dengan rangkaian listrik. Jadi kalian bisa menjadi pemberi solusi juga kalau semisal di rumah lagi merangkai listrik rumah rangkaian. Nah, kemudian gini, sesuai dengan pertemuan yang sebelum-sebelumnya hukum Ohm itu kan selalu ada hikmah yang bisa kita ambil dari kita mempelajari sesuatu ilmu ya. Hikmah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang sebelumnya yang kita bahas adalah hukum Ohm, nah sekarang kita belajarnya dari hukum Kirchhoff. Dari hukum Kirchhoff 1, di mana hukum Kirchhoff 1 menyatakan I masuk sama dengan I keluar. Dan ini kalau dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa diartikan bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, maka suatu saat kita akan menerima dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Ya. Semisal kalian sekarang melakukan hal kebaikan, belum tentu dia langsung feedbacknya, pasti suatu saat nanti ada feedbacknya pada saat kalian melakukan sebuah kebaikan. Begitu juga lawan katanya, kalau kalian melakukan sebuah keburukan, maka nanti feedbacknya dapatnya akan buruk. Seperti kalian sekarang masa-masa belajar menjadi siswa ya. Kalau kalian bisa mencetak diri kalian menjadi siswa rajin, siswa yang disiplin waktu, siswa yang bertanggung jawab, segala sesuatu itu kalian lakukan prosesnya, pasti kalian akan mendapatkan feedbacknya nanti pada saat kalian sudah besar, sudah turun ke lingkungan masyarakat. Oh, ini manfaatnya dari besar, tapi bukan berarti dengan adanya hambatan yang besar arus itu tidak bisa lewat, karena harusnya hukum alam itu berapapun hambatan yang terjadi, arus itu akan tetap bisa lewat. Kan ini cuma buatan manusia, ya kan? Tapi kalau hukum alam kan bukan. Kalau buatan manusia yang terjadi kalau hambatannya besar, ya itu tadi yang disampaikan sama Ajis pada praktikumnya. Atau kalau hambatan terlalu kecil, apa yang terjadi? Karena buatan manusia, ya kan? Maka yang terjadi adalah konslet. Tapi kan yang kita
kita bahas adalah hukum alam. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum satu Kirchhoff, hukum Ohm itu benar-benar bisa kita terapkan, gitu ya, sesuai dengan hukum alam yang ada. Mungkin itu saja dari Bu Jenny. Semoga apa yang Bu Jenny ajarkan hari ini bisa bermanfaat, kalian bisa mendapatkan manfaatnya sebesar-besarnya. Bu Jenny akhiri, mohon maaf kalau Bu Jenny ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jenny.